Kita semua pasti mikir, makin tinggi angka SPF, makin jago dong lindunginya. Iya kan? Tapi, gimana kalau ternyata, dalam beberapa kasus, SPF 30 itu justru pilihan yang lebih pas? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Kita kan seringnya kalau lihat sunscreen, langsung aja comot yang angkanya paling gede. Mikirnya itu udah paling aman. Tapi, emang beneran itu keputusan terbaik buat kulit kita setiap hari? Ternyata jawabannya nggak sesimpel itu loh. Nah, ini dia yang bikin penasaran. Pernyataan ini datang dari seseorang yang udah benar-benar nyobain dua-duanya. Dan ini, jujur, ngelawan semua yang kita kira kita tahu. Jadi apa sih sebenarnya alasan dibalik pilihan yang kedengarannya aneh ini? Oke, pertama-tama kita bahas yang paling penting dulu. Gimana rasanya di kulit? Karena ya ujung-ujungnya, sunscreen terbaik itu kan yang beneran kita mau pakai tiap hari kan? Kalau kita lihat perbandingannya begini, wah bedanya langsung kelihatan jelas banget. Di satu sisi, SPF 30 menang telak soal tekstur. Lebih enteng, gampang dibaurin. Tapi, lihat deh kolom iritasi. Justru SPF 50 yang lebih nenangin. Nah, ini trade-off pertama yang mesti kita ngerti, antara kenyamanan sama ketenangan kulit. Jadi, jagoannya SPF 30 ini emang soal nyamannya buat sehari-hari. Bayangin aja pas pagi-pagi lagi buru-buru, teksturnya yang ringan ini kan enak banget, apalagi buat dipakai di bawah make up. Tapi, ada tapinya nih, kalau kulit kamu lagi sensitif atau abis cukuran, nah, rasa perih atau cekit-cekitnya itu bisa ganggu banget. Nah, kalau SPF 50 plus ini, kebalikannya total. Rasanya tuh kayak selimut yang adem buat kulit. Nggak ada drama perih-perihan sama sekali, jadi penyelamat banget pas kulit lagi ngamuk. Cuma ya gitu, kenyamanan ini ada harganya. Teksturnya lebih pekat, yang artinya white cast-nya lebih nongol dan bisa bikin tampilan foundation kamu jadi sedikit beda. Oke, kita udah tahu rasanya gimana di kulit. Sekarang saatnya kita jadi detektif dan cari tahu kenapa bisa begitu. Apa sih sebenarnya yang ada di dalam botol-botol ini yang bikin rasanya beda banget? Jawabannya, ya jelas ada di daftar komposisinya. Bedanya yang paling dasar itu ada di filter mineralnya. Dua-duanya sih pakai zinc oxide, tapi SPF 50 plus nambahin satu lagi, titanium dioxide. Bahan ini jago banget buat mantulin sinar UV, tapi ya itu, sering jadi biang keladi tekstur yang lebih kental dan white cast yang lebih kelihatan. Oke, siap-siap. Ini dia rahasia terbesarnya. Lihat angka ini, lebih dari 35%. Gila kan? Jadi formula SPF 50 ini isinya lebih dari 35% ekstrak centella asiatica. Ini bukan cuma bahan tambahan, ini bahan utamanya. Pantesan aja rasanya adem banget di kulit. Ini dia jawabannya. Jadi, rasa perih dari SPF 30 itu beneran, bukan cuma perasaan kamu aja. Formulanya kan lebih encer tuh, artinya partikel mineralnya nempel lebih dekat langsung ke kulit. Nah, kalau SPF 50+, formulanya yang lebih rich itu kayak bikin bantalan pelindung, jadi kulit sensitif kita nggak kontak langsung sama mineralnya. Dan yang bikin makin kaget, meskipun SPF 50+ wanginya lebih kecium, ternyata dia yang lebih lembut di kulit. Ini bukti nyata kalau kandungan bahan penenangnya yang super tinggi itu benar-benar bisa ngalahin potensi iritasi dari wewangian. Jadi, ini bukan lagi soal angka SPF-nya, tapi soal keseluruhan formulanya. Keren banget. Oke, setelah tahu semua ini, terus gimana? Nah, sekarang kita susun strategi sunscreen kita sendiri. Biar tiap pagi kita bisa milih yang paling pas. Ini tips-tips praktis yang bisa langsung kamu coba loh. Terutama nih kalau kamu suka banget sama ringannya SPF 30, tapi malas sama rasa perihnya, dua langkah pertama ini penting banget. 1, pastiin kulit udah kering total. Dan 2, pakein pelembab dulu. Dijamin, bedanya bakal kerasa banget. Nah, ini contekan singkatnya. Anggap aja ini kayak milih baju buat kulit kamu. SPF 30 itu kayak kaos katun yang nyaman buat dipakai sehari-hari. Sementara SPF 50+ itu kayak jaket pelindung pas kamu butuh proteksi ekstra. Dan tentunya satu pengingat yang penting banget. Sebelum nyobain produk baru di seluruh muka, selalu lakuin patch test dulu. Ini udah kayak aturan emas di dunia perskincarean buat mastiin kulit kita aman dari reaksi yang nggak kita mau. Jadi, setelah kita bedah semuanya, apa nih kesimpulan akhirnya? Pesan utamanya, sebenarnya lebih dari sekedar angka di botolnya. Intinya adalah, udah saatnya kita berhenti terobsesi sama angka. Karena pada akhirnya, pilihan terbaik itu bukan soal angka mana yang lebih baik, tapi soal apa yang paling cocok sama kondisi kulit kamu hari itu. Skincare itu kan soal personalisasi, ya kan? Nggak ada satu aturan yang cocok buat semua orang. Jadi,
Sebelum kamu pakai sunscreen besok pagi, coba deh berhenti sebentar dan tanya ke diri sendiri. Hari ini, kulit gue butuhnya apa ya? Butuh yang ringan dan nyaman atau butuh perlindungan ekstra yang menenangkan? Nah, jawabannya ada di kamu.